beragam informasi yang cenderung memancing rasa takut semakin kuat, bahkan bisa jadi mendominasi. Situasi seperti ini sebenarnya kita tidak bisa sikapi dengan pendekatan-pendekatan rasional semata, walaupun dalam konteks empiris apa yang kemudian menjadi bagian dari ketetapan pencegahan dan pemutusan mata rantai virus ini penting untuk kemudian kita lakukan secara disiplin. Ada ruang di mana memang manusia itu sebenarnya bukan sebatas makhluk fisik ya, tetapi juga rohani, makhluk spiritual. Jadi eksistensi manusia itu pada dasarnya dalam kacamata Islam adalah ruhnya itu. Oleh karena itu Islam senantiasa memberikan peringatan, anjuran, bahkan sampai pada langkah-langkah bagaimana dirinya itu bisa hidup seperti yang seharusnya ruh itu sehat. Jadi bukan sebatas pada fisik yang sehat, tetapi juga ruh. Dan dalam konteks ruh ini, beragam amal ibadah itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan. Kita sama-sama ketahui, bahkan mungkin juga alami bahwa antusiasme di dalam menjalankan apa yang diteladankan oleh Rasulullah, terutama pada aspek-aspek yang menyehatkan dan menguatkan spiritualitas, itu dijalani ya bisa dikatakan ala kadarnya. Padahal spiritualitas ini ya seperti tadi dikatakan merupakan aspek paling inti, dapat memberikan pengaruh begitu besar dalam kehidupan kita secara fisik dan empiris. Banyak sejarah yang diceritakan dalam Quran bagaimana kalkulasi manusia secara rasional, matematis itu kemudian dijungkir balikkan dengan kekuatan spiritualitas. Dalam Quran ada ayat yang mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah, bahwa betapa banyak kelompok kecil yang bisa mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga menunjukkan bahwa kita mesti sadar bahwa dalam kehidupan kita ini ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa. Dan dalam konteks pandemi sekarang, kita nggak punya cara lain kecuali memohon, berharap. Bahasa yang lebih ekstrim lagi, kita merengek kepada Allah, meminta pertolongan dan berdoa kiranya pandemi ini segera selesai. Bukan sekedar diri kita yang tidak terkena, tapi pandemi ini segera diganti. Sebab kalau kita sehat, tetapi tetangga tidak sehat, itu juga rawat. Tapi kalau pandemi ini diselesaikan oleh Allah, maka itu adalah hal yang tidak mustahil, bisa kapan saja terjadi. Tinggal maukah kita berdoa, maukah kita bersungguh-sungguh, dan tentu saja menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ini menjadi kesadaran dan kita jadikan sebagai komitmen dalam hidup ini, maka insya Allah pandemi akan benar-benar segera berakhir dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.